Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Berkah dalam. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua tetap sehat dan terhindar dari penyakit virus corona. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada pagi hari ini Pak Tio akan memberikan materi pelajaran ke-9 dengan tema Kitab Suci Perjanjian Baru. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas para penulis kitab suci. Berkat kesaksian iman mereka, kami mampu mengenal Engkau dan Putramu Yesus Kristus. Kami mohon, hadirlah di tengah kami, agar melalui pelajaran ini, kami semakin terdorong untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, dan menjadikan firman-Mu itu sebagai arah dan pedoman hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, tidaklah mudah bagi seseorang untuk memahami isi sebuah tulisan yang sudah berusia sekitar 2000 tahun yang lalu. Apalagi isi tulisan tersebut tentang tokoh dan kelompok masyarakat tertentu yang tinggal di wilayah tertentu dengan konteks geografis, sosial budaya, sosial politik, dan sosial keagamaan tertentu yang berbeda dengan si pembaca. Kesulitan yang sama sering dikeluhkan sebagian umat, terutama ketika mereka berhadapan dengan kitab suci Perjanjian Baru. Tapi kesulitan tidak diidentik dengan jalan buntu. Siapapun yang hendak mempelajari kitab suci Perjanjian Baru dapat masuk dan sampai pada alam pikiran Perjanjian Baru bila ia berusaha keras disertai keyakinan pada Roh Kudus sendiri yang akan membimbingnya. Nah, kekasan agama Kristiani terletak pada iman akan Yesus Kristus sebagai anak Allah, juru selamat, dan pemenuhan janji Allah yang telah diberitakan dalam Perjanjian Lama. Hal tersebut diungkapkan secara jelas oleh para penulis Perjanjian Baru melalui tulisannya dan dengan cara yang dan gayanya masing-masing. Para penulis berupaya mengungkapkan dalam tulisan Perjanjian Baru. Kenyataan tersebut sering menimbulkan berbagai pernyataan. Apakah yang dituliskan oleh para penulis kitab suci tentang Yesus Kristus itu sesuai dengan kejadian sesungguhnya? Apa yang perlu dipahami oleh manusia zaman sekarang tentang Perjanjian Baru agar sampai pada iman pada Yesus Kristus? Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, marilah kita membaca atau menyimak cerita dari kisah referensi yang bertemakan tentang satu peristiwa dua sudut pandang. Suatu pagi terjadi kecelakaan. Seseorang peserta didik sekolah menengah yang ngebut di jalanan menabrak kendaraan lain di depannya. Motornya hancur. Ia sendiri terluka parah sehingga harus dirawat di rumah sakit. Banyak orang menyaksikan peristiwa itu. Ketika sampai di rumahnya, seorang bapak yang melihat peristiwa tersebut bercerita kepada tetangganya, "Tadi pagi saya melihat seorang peserta didik sekolah menengah mengendarai motornya dalam keadaan ngebut. Sampai akhirnya ia menabrak kendaraan di depannya. Sekarang ia dibawa ke rumah sakit." Sementara itu, sang pengendara motor setelah dirawat selama seminggu, ia berkata kepada teman yang menjenguknya, "Saya bersyukur masih hidup. Seandainya Tuhan tidak melindungi saya, pasti saya sudah meninggal. Tuhan rupanya masih sayang kepada saya, walaupun saya tidak layak di hadapannya. Bagi saya, peristiwa tabrakan minggu lalu itu adalah cara Tuhan menegur saya, supaya saya tidak menjadi anak berandalan. Tuhan mau supaya saya menyayangi hidup yang telah Ia berikan. Tuhan juga mau agar saya tidak memberi kesusahan kepada kedua orang tua saya." Nah, anak-anakku, dari sebuah cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam cerita satu peristiwa dua sudut pandang hendak menggambarkan
bahwa orang yang pertama hanya melihat suatu peristiwa dan menuturkannya semata-mata sebagai peristiwa faktual, sedangkan sang pengendara motor melihat bahwa dalam peristiwa tersebut tidak melulu pengalaman manusiawi. Ia merasa di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Nah, anak-anakku, sekarang marilah kita menyimak sebuah perikop dari bacaan Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Mari anak-anakku bisa membuka kitab suci dan baca bersama-sama. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, anak-anakku yang terkasih, dari kisah sebuah perikop di atas bukan suatu laporan peristiwa sejarah, melainkan suatu kisah yang dilatar belakangi kesan yang mendalam dari tiap penulisnya. Kesan yang mendalam itu sudah diwarnai juga iman mereka akan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan. Karena latar belakang masing-masing penulis berbeda, maka cara penyampaiannya pun juga berbeda. Tapi di balik perbedaan itu ada satu hal yang sama yang hendak diungkapkan mereka, yakni iman akan Yesus yang berbelas kasih, Yesus yang selalu peduli dan mengajak para muridnya juga peduli terhadap nasib sesamanya. Nah, anak-anak yang terkasih, marilah kita menyimak istilah perjanjian baru bersama-sama. Perjanjian lama dengan perjanjian baru, walaupun sama-sama sabda Allah, merupakan 2 kitab yang berbeda. Perbedaan dapat dilihat dalam perjanjian itu. Buku yang lama berbicara mengenai perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, sedangkan buku kedua yang sekarang disebut perjanjian baru berbicara mengenai perjanjian Tuhan dengan umat Allah, dengan umat manusia seluruhnya dalam diri Yesus dari Nazaret. Sebetulnya harus dikatakan bahwa apa yang disebut perjanjian baru tidak banyak bicara mengenai perjanjian. Perjanjian baru sebetulnya tidak banyak bicara mengenai perjanjian, melainkan mengenai Yesus. Namun adalah kekhususan dari perjanjian baru bahwa melihat diri sebagai lanjutan dari perjanjian lama. Ada suatu kesinambungan, maka kedua-duanya dilihat sebagai perjanjian Tuhan dengan umat manusia. Cuma dalam fase pertama atau dalam perjanjian yang lama itu, perjanjian masih dibatasi pada bangsa Israel, sedangkan dalam periode kedua yang disebut perjanjian yang baru, hubungannya itu diperluas kepada umat Allah, pada umat manusia seluruhnya. Maka isi daripada perjanjian lebih jelas dalam perjanjian lama, tetapi lebih mendalam dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, Tuhan berhubungan dengan umat manusia bukan lagi melalui
suatu naskah perjanjian, melainkan melalui putranya sendiri, ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, proses penyusunan kitab suci perjanjian baru, ke-27 kitab dalam perjanjian baru, tentu saja tidak langsung jadi, tetapi melalui proses yang kurang lebih 100 tahun ketika Yesus masih hidup. Tidak seorang pun di antara murid-muridnya yang terpikir untuk mencatat tentang apa yang ia lakukan atau ia katakan, atau segala sesuatu tentang kehidupannya. Mereka hanya ingin menjadi murid Yesus yang mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Mereka tinggal bersama Yesus, mereka belajar mendengarkan ajarannya dan menyaksikan tindakan Yesus. Baru sesudah Yesus dibangkitkan, mereka mulai merasakan arti kehadiran Yesus bagi hidup mereka. Dan bagi banyak orang yang selama ini mengikuti Yesus, percaya kepadanya. Sesudah Yesus bangkit, para murid mulai sadar bahwa ia yang selama ini diikuti adalah sosok yang menjadi kegenapan janji Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Peristiwa Pentakosta seolah membakar hati mereka untuk mulai berani bercerita kepada banyak orang tentang siapa Yesus sesungguhnya. Berkat Pentakosta, mereka mulai keluar dari persembunyiannya dan pergi ke berbagai tempat menceritakan secara lisan tentang ajaran, karya atau mukjizat-mukjizat serta hidup Yesus. Nah, dari situ terbentuklah semakin banyak kelompok orang yang percaya kepada Yesus di berbagai kota, tapi sampai ke wilayah di luar Palestina, karena orang-orang yang percaya kepada Yesus itu tersebar di berbagai kota dan tidak selamanya para rasul bisa hadir di tengah mereka. Maka kadang-kadang komunikasi dilakukan melalui surat. Surat itu bisa berisi wejangan untuk menyelesaikan masalah atau pengajaran atau cerita-cerita tentang kehidupan Yesus. Nah, baru sesudah para murid meninggal dan umat yang percaya kepada Yesus Kristus semakin banyak, muncullah kebutuhan akan tulisan, baik mengenai hidup Yesus, karyanya, sabdanya, maupun akhir hidupnya. Berkat bimbingan Roh Kudus, mereka menuliskan kisah tentang Yesus berdasarkan cerita-cerita dari para saksi, para pengikutnya yang sudah beredar dan berkembang luas di tengah-tengah. Tentu tulisan-tulisan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan, iman dan maksud serta tujuan penulis serta situasi jemaat yang dituju oleh tulisan itu. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu heran jika tulisan-tulisan dari para penulis tentang Yesus tersebut terdapat perbedaan, sebab mereka bukan penulis suatu laporan atau sejarah tentang Yesus, melainkan melalui tulisan itu mereka mau mewartakan iman mereka akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk memahami lebih dalam tentang proses tersusunnya tulisan-tulisan mengenai Yesus Kristus, kita harus mulai dari periode hidup Yesus sampai pembentukan kanon perjanjian baru. Nah, sekarang kita masuk pada kitab-kitab dalam kitab suci perjanjian baru. Gereja Katolik mengakui bahwa jumlah tulisan atau kitab dalam perjanjian baru ada 27 tulisan atau kitab. Semua kitab pada intinya berbicara tentang Yesus Kristus, karyanya, sabdanya, tuntutannya, dan hidupnya dengan cara dan gaya penulisan masing-masing. Meskipun perjanjian baru berpusat pada Yesus Kristus, namun di dalamnya juga tercantum beberapa hal mengenai mereka atau jemaat perdana yang percaya kepada Yesus Kristus. Secara umum, kitab suci perjanjian baru bentuknya bersifat kisah atau baik perjanjian atau mukjizat, perumpamaan, ajaran, surat, dan nubuat. Keempat, Injil dalam kitab suci perjanjian baru. Kitab suci perjanjian baru dibuka dengan 4 tulisan yang disebut Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sebagian besar isinya berupa cerita mengenai
Yesus selagi hidup di dunia, karyanya, wejangan-wejangannya, dan perjuangannya. Tulisan mereka berhenti dengan kisah tentang Yesus yang menampakkan diri sesudah bangkit dari antara orang mati. Mengingat isinya, maka keempat kitab Injil itu dipandang sebagai kitab paling utama atau yang paling penting. Nah, kemudian kisah para rasul. Kisah para rasul sebenarnya bukan berisi kisah tentang semua rasul, melainkan lebih bercerita tentang apa yang terjadi setelah Yesus wafat dan bangkit. Intinya berkisah tentang munculnya jemaat Kristen pertama dan perkembangannya selama kurang lebih 30 tahun dengan dua tokoh utama, yaitu Petrus dan Paulus. Nah, anak-anak yang terkasih, berikut ini adalah bagian-bagian dari penulisan kitab suci Perjanjian Baru. Yang pertama adalah Injil, terdiri dari 1. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang kedua adalah Kisah Para Rasul, yang terdiri dari Kisah Para Rasul. Yang ketiga adalah surat-surat, yang terdiri dari 21, yaitu Roma, Korintus 1, Korintus 2, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika 1, Tesalonika 2, Timotius 1, Timotius 2, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus 1, Petrus 2, Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, dan Yudas. Dan yang terakhir Wahyu atau Nubuat, yang terdiri dari Wahyu kepada Yohanes. Nah, anak-anakku, mengapa kita sangat penting dalam mendalami kitab suci Perjanjian Baru? Nah, marilah kita simak bersama-sama. Para penulis kitab suci berkat ilham Roh Kudus menuliskan kesaksian imannya dalam kitab suci untuk semua orang yang beriman. Ia tidak menyusun buku untuk pajangan atau hiasan. Dengan kata lain, kitab suci Perjanjian Baru menjadi benar-benar kitab yang bermakna dan kitab yang hidup bila dibaca dan direnungkan, serta nilai-nilainya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Konstitusi dogmatik tentang wahyu ilahi menegaskan bahwa kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditulis di bawah bimbingan Roh Kudus. Allah adalah pengarang yang benar dan harus diakui bahwa Alkitab mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan kebenaran yang oleh Allah dikehendaki supaya dicantumkan dalam kitab-kitab suci demi keselamatan kita. Untuk itu menjadi norma bagi iman dan ajaran Kristiani serta sebagai sabda Allah yang merupakan sumber yang kaya bagi doa pribadi. Nah, anak-anakku, kemudian kita menyimak beberapa alasan perlunya kita membaca dan mendalami sabda Tuhan yang terdapat dalam kitab suci tersebut. Pertama, iman kita akan tumbuh dan berkembang dengan membaca kitab suci. Santo Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Yang kedua, kita tidak akan mengenal Kristus jika kita tidak membaca kitab suci. Santo Hieronymus mengatakan, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Kutipan inilah yang akhirnya juga dikutip kembali oleh Konsili Vatikan II dalam dokumen De Verbum. Kutipan itu hendak menegaskan bahwa sarana utama untuk dapat mengenal Kristus adalah kitab suci. Dan yang ketiga, kitab suci adalah buku gereja, buku iman gereja. Kitab suci adalah sabda Allah dalam bahasa manusia. Gereja menerimanya sebagai yang suci dan ilahi karena di dalamnya mengandung sabda Allah.
Dan sebab itu kitab suci bersama tradisi menjadi tolok ukur tertinggi bagaimana kita mengenal iman gereja. Untuk itu gereja menghendaki agar kita semua semakin membaca dan mendalami kitab suci seperti ditegaskan oleh Bapak-Bapak Konsili. Konsili mendesak dengan sangat semua orang beriman supaya seringkali membaca kitab-kitab ilahi untuk memperoleh pengertian yang mulia akan Yesus Kristus. Itu pun melalui kitab suci ini kita juga dapat semakin mendekatkan diri dengan saudara-saudara kita dari gereja Kristen lainnya. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan atau menyimak sebuah referensi, sebuah cerita dan bacaan-bacaan kitab suci Matius 14 ayat 13 sampai 21 dan materi-materi tentang kitab suci perjanjian baru. Nah, sekarang Pak Tio akan memberikan tugasnya carilah bacaan atau perikop kitab suci yang perjanjian baru yang menarik bagi dirimu. Kemudian ceritakan mengapa bacaan atau perikop kitab suci tersebut menarik bagi dirimu. Nah, silahkan kerjakan dan kemudian dikirim di classroom. Nah, anak-anak yang terkasih, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang kitab suci perjanjian baru. Semoga anak-anakku dapat memaknai apa arti dari kitab suci perjanjian baru dan anak-anak dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Purah dan penuh belas kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan pencurahan pada hari ini. Ya Bapa, pertemuan kegiatan pembelajaran jarak jauh pada hari ini sudah selesai. Kiranya kami dapat menerapkan kisah dari kitab suci perjanjian baru dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di kegiatan di sekolah maupun di gereja. Dan Bapak, kami juga tak lupa berdoa kepadamu, kiranya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita semua dapat memasuki kehidupan yang benar-benar normal dan kami dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dan bisa merayakan perayaan Ekaristi di gereja. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat dalam belajar, jangan pantang menyerah. Tetap patuhi protokol pemerintah, yaitu jaga jarak, selalu cuci tangan, pakai masker, dan hindari dari kerumunan. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita semua dapat melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah seperti biasa. Terima kasih, selamat pagi dan berkah dalam.